Ya, what's up guys? Kemarin pertandingan pertama Premier League itu Manchester United melawan Fulham. Dan kita bahas dari line up-nya dulu nih. Di line up, di goalkeeper Manchester United itu ada Onana. Terus juga wingbacknya Thiago Dalot. Di tengah center back ada Lisandro Martinez dan juga Harry Maguire. Terus juga Mazraoui debutnya sebagai wingback kanan. Di tengah itu Kobbie Mainoo dan Casemiro. Terus di depannya ada Mason Mount. Di sayap ada Amad Diallo dan juga Rashford. Dan Bruno Fernandes dipasang sebagai false nine. 4-2-3-1 formasi yang Ten Hag gunain. Ya, dari segi babak pertama itu MU menguasai permainan. Mereka punya 2 big chance besar, terus juga punya total 6 tembakan, di mana posisi mereka unggul 61 banding 39. Practically Fulham itu benar-benar bertahan dan lebih ngincar counter attack, tapi MU coba ngotot untuk menyerang. Sayangnya memang belum terjadi gol. Nah, akhirnya skor 0-0. Memang di babak pertama ini istilahnya dibumbui dengan beberapa kartu kuning seperti yang didapatkan Mason Mount, terus juga Bassey dari Fulham, terus juga Maguire dapat kartu kuning. Dan yang gue notice juga Fulham ini mencoba mengandalkan counter attack lewat Adama Traore atau Alex Iwobi, tapi memang mereka kurang efektif lah dari segi counter attack. Mereka bermain dengan formasi yang sama dengan MU 4-2-3-1. Nah, di babak kedua ini mulailah MU lebih ngotot lagi untuk menyerang. Terbukti dengan memasukkan pergantian pemain di menit 60 itu, memasukkan Joshua Zirkzee, pemain baru MU, pemain muda yang bisa bermain sebagai striker. Terus juga Amad Diallo digantikan dengan Garnacho. Nah, dengan bermasuknya Joshua Zirkzee dan juga Garnacho, itu mereka lebih fluid mainnya. Mereka lebih ngotot lagi karena fresh leg juga. Dan kalau gue lihat Bruno Fernandes yang dipasang sebagai false nine ini memang mungkin menciptakan beberapa peluang, 2-3 kali peluang, tapi memang belum berbuah gol gitu. Gue rasa keputusan Ten Hag tepat untuk memasukkan Zirkzee menggantikan Mason Mount, di mana Bruno bermain di belakang striker. Mason Mount yang digantikan oleh Zirkzee bermain di posisi striker gitu. Terus juga mereka memasukkan McTominay menggantikan Kobbie Mainoo yang cukup kelihatan lelah. Terus juga debutnya untuk De Ligt yang menggantikan Mazraoui, dan juga Jan Evans yang menggantikan Maguire gitu. Nah, akhirnya MU bisa cetak gol itu di menit 87. Itu asisnya dari Garnacho ke Joshua Zirkzee. Golnya gol tap in, cuman ini adalah gol yang cukup bagus untuk pemain yang baru debut di klub sebesar Manchester United. Dan juga ini bagus lah untuk karirnya dia. Memang MU kekurangan krisis striker, dimana kita tahu Højlund cedera, terus juga dia tidak bisa bermain. Dan Joshua Zirkzee adalah jawaban dari match ini karena dia berhasil mencetak gol, satu-satunya gol yang membawa MU menang. Nah, kalau kita lihat dari segi permainan, memang MU bermain cukup bagus, cukup menguasai. Kembali lagi lawannya adalah Fulham yang dimana levelnya masih jauh di bawah MU kalau gue lihat. Terbukti mereka juga nggak terlalu banyak dapat peluang. Mereka cuma mencoba untuk ngotot serangan di babak kedua. Dan XG mereka cuma 0,33 berbanding 1,62 dengan MU. Mereka coba shoot di luar kotak penalti atau di dalam kotak penalti. Mereka coba ngincar counter, tapi sayangnya memang belum bisa untuk membobol pertahanan MU. Nah, gue lihat ini hasil manis untuk MU karena 3 poin pertama mereka. Dan juga gue notice Casemiro cukup bermain bagus ya di pertandingan kali ini. Dia mencoba membantu serangan, terus juga dia beberapa kali intercept juga. Lisandro Martinez juga berkali-kali menang duel dengan Adama Traore, yang dimana kita tahu bodinya Adama lebih besar daripada Traore dan juga dia punya speed, tapi Lisandro Martinez bisa mengatasi itu. So far Maguire pun juga lumayan oke lah dari pertandingan kali ini. Nah, dimana
terlihat jomplang permainan, MU menguasai pertandingan, terus juga Fulham susah untuk cetak gol. Ya gue lihat sih memang keterbatasan striker ya. Jadi dengan hadirnya Joshua Zirkzee ini bisa membantu MU untuk bisa lebih solid lagi di depan, lebih bisa memaksimalkan peluang-peluang, dan dimana Rashford gue rasa bermainnya cukup jelek walaupun dia hampir memberikan satu assist ke Garnacho itu lewat blundernya dari pemainnya Fulham. Dia coba steal dan dia coba assist ke Garnacho, dan sayangnya Garnacho tidak gagal mengeksekusi itu sebagai gol gitu. Ya, kita tahu memang debutnya Delih juga dan juga Mazraoui. Mazraoui sebagai untuk pemain debut yang memang dia sudah beradaptasi dengan Ten Hag ya, bersama Ten Hag, terus juga pemain-pemainnya seperti Lisandro Martinez atau mungkin Onana. Jadi pemain-pemain ini memang dia pernah main bareng lah. Jadi cukup beradaptasi Mazraoui, dia coba untuk masuk membantu penyerangan dan juga pertahanan. So far sih oke lah, memang belum di top performa Mazraoui mungkin karena memang dia pemain hebat. Dia bermain dari Munchen juga dulu, sebelum dari Ajax Munchen, lalu bermain di MU gitu. Ya ini sih squad yang cukup oke lah untuk mengarungi musim, karena memang MU susah untuk cetak gol dan menang 1-0 dari Fulham, it's okay. Ini bisa jadi semangat lah untuk para tim untuk bisa bersaing di Premier League gitu. Ya apakah Zirkzee pemain hebat? Belum terbukti juga karena dia bermain cuma 20-30 menitan, tapi so far dia bisa bawa kemenangan untuk MU. This guy layak diberi kesempatan lebih banyak lagi. Oke lah, segitu dulu di pertandingan kali ini, dan MU so far layak menang, dan Fulham memang kurang efektif. Tapi ya apakah MU akan terus bermain seperti ini, terus memenangkan pertandingan, ya kita will see gitu. Tapi yang jelas squad ini cukup oke lah kalau memang tidak ada yang cedera parah gitu. Oke, see you di video selanjutnya.